Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan musannif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam. Kita dapat berhadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan hadirnya kita setelah melaksanakan sholat fardu subuh ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni akan segala dosa kita baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan akan segala hajat kita fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa kita niatkan i'tikaf di dalam ini masjid, seraya meniatkan di dalam hati, melafazkan di lisan, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku niat i'tikaf di dalam ini masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu ma'asyal hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh, orang tua kami yang kami muliakan. Melanjutkan daripada kajian tafsir Jalalain, masih di dalam surah Al-Baqarah memasuki ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Qul attakhaztum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala ma kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu masyal hadirin wal hadirat, jamaah rahimakumullah. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-79,
Allah Subhanahu wa taala ceritakan daripada sifat atau watak daripada Bani Israel ini, yang mana sifat atau watak kelakuan mereka telah daripada batas. Apa yang telah mereka lakukan ialah mereka telah berani membuat atau mengubah daripada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berani mengotak-atik daripada kitab Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka dengan suatu perkataan. Fawailun, maka kecelakaanlah. Kalau seorang saja sudah mendoakan kita, mendoakan akan celaka, maka kalau malaikat mengaminkan bisa jadi akan terjadi kecelakaan. Ya. Seperti kita ketahui, seumpama di dalam doa ibu kepada seorang anaknya merupakan salah satu doa yang mujabah, doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa antara sesama manusia kepada manusia yang lain itu bisa dimujabah, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan akan doanya. Ini apalagi suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mengancam mereka dengan wail. Maka sebagian mufassir menafsirkan akan fawailul di sini ialah neraka wail untuk mereka. Salah satu daripada nama neraka, ya, ada neraka wail, neraka jahanam, neraka sa'ir dan lain sebagainya. Maka salah satu daripada nama di dalam neraka ialah neraka wail. Dan salah satu mufassir lagi menafsirkan akan fawailul di sini ialah kecelakaan. Kepada siapa kecelakaan itu? Ialah lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Mereka yang telah mengotak-atik, mereka yang telah merubah daripada kitab Allah dengan tangan-tangan mereka. Jadi apa yang diminta oleh orang, apa yang ada kondisi ketika pada itu, mereka menyesuaikan dengan apa yang ada ketika itu. Seumpama mohon maaf mereka ingin memakan khinzir atau babi, maka pendetanya mengotak-atik akan ada apa yang ada di dalam kitab Taurat itu, maka seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan babi itu kepada mereka. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini salah satu pelajaran ibrah juga untuk kita umat Islam, bahwasanya ketika seorang itu menyampaikan akan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, maka seyogianya jangan sampai tertukar, jangan sampai tersalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka itu salah satu daripada ujian terberat, ya, bagi seorang dai, bagi seorang mubaligh, bagi seorang kiai, bahwasanya ketika ia menyampaikan suatu kepada umat, bukan saja dia menyampaikan, selepas ia menyampaikan sudah selesai urusan ketika itu, maka ada pertanggungjawaban nanti di akhirat kelak. Apakah yang ia sampaikan tersebut akan ia amalkan juga kepada dirinya sendiri? Merupakan ujian yang sangat berat bagi seorang mubaligh, ya. Ketika ia menyampaikan seumpama tentang kewajiban melaksanakan sholat berjamaah, ketika ia tidak melaksanakan sholat berjamaah, ia dihitung sebagai orang yang telah menyampaikan kebenaran tetapi melupakan akan dirinya sendiri. Diibaratkan seperti lilin menerangi akan sekelilingnya tetapi membakar akan dirinya sendiri. Maka kebiadaban akan orang Yahudi ini di ayat yang sebelumnya, summa yaqulun, mereka mengatakan haza min indillah, ini merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka teringat akan sebuah kisah salah seorang ulama kita, ulama Indonesia, yaitu Buya Hamka. Beliau ketika itu menjabat sebagai Kementerian Agama, ya, Republik Indonesia. Maka ketika itu pemerintah ketika itu membuat akan suatu
pernyataan atau peraturan bahwasanya mengucapkan, kita tidak lama ini mengucapkan ucapan selamat Natal kepada orang Kristen itu merupakan sebuah toleransi dalam agama. Artinya boleh orang Islam tadi mengucapkan selamat Natal kepada orang yang beragama lain. Maka Buya Hamka ketika itu yang menjabat sebagai Menteri Agama Indonesia disuruh untuk membuat peraturan bahwasanya mengucapkan ucapan selamat Natal itu merupakan salah satu bentuk toleransi dalam beragama. Maka ketika disuruh presiden ketika itu untuk membuat suatu aturan membolehkan, maka ketika itu Buya Hamka pun mengatakan ini merupakan salah satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu mengatakan ucapan selamat Natal Bapak Ibu ya, maka di salah satu sisi ia sudah membenarkan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nabi Isa itu adalah anak dari Allah Subhanahu wa taala, anak Tuhan, putra Allah. Apa sebab? Karena orang-orang Kristen meyakini bahwasanya lahirnya Nabi Isa itu bertepatan dengan tanggal 25 Desember ketika musim salju ketika itu. Padahal kalau di dalam Islam kita nyatakan ya bahwasanya Nabi Isa itu lahir bukan tanggal 25 Desember, yaitu ketika dalam keadaan musim semi ketika itu. Sedangkan bulan Desember ini itu rata-rata itu ialah musim salju yang turun. Sedangkan Nabi Isa itu lahir ketika musim semi ketika itu. Nah, ini merupakan salah satu daripada bentuk pengalihan akan sejarah. Maka ketika itu Buya Hamka mengatakan tidak ada. Maka beliau sanggup untuk meninggalkan jabatan sebagai Menteri Agama daripada harus mengatakan bahwasanya boleh mengucapkan ucapan selamat Natal kepada orang Kristen tadi. Maka sanggup beliau meninggalkan jabatan Menteri Agama dibandingkan harus membolehkan ucapan tersebut. Ini baru betul-betul ulama yang baik, ulama yang mempertahankan akan ajaran agama. Maka kalau kita pikir-pikir, kalau disuruh akan pemerintah dibayar akan berapa ratus miliar seumpama hanya untuk mengubah suatu peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kurang kuat iman di dalam dirinya, pasti ia mengatakan boleh dengan dalil-dalil agama bisa diotak-atik. Ini suatu pelajaran ya, bagi umat Islam juga bahwasanya sebelum daripada umat Islam tersebut, orang-orang Yahudi terkhususnya mereka telah berani mengubah akan kitab isi Taurat tersebut. Dan mereka bukan hanya mengubah isi Taurat tersebut, bahkan mengatakan bahwasanya ini merupakan dari sisi Allah. Apa yang mereka tulis merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyashtaru bihi samanan qalila, mereka menjual apa yang mereka tulis tersebut dengan harga yang sedikit. Walaupun mereka jual dengan sekeping beribu-ribu emas, segunung emas, tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hal yang kecil. Bahkan kita ketahui di dalam hadis dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Raka'ataini min fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Nabi. 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum salat subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat sebelum subuh yang kita kerjakan tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Makanya Allah mengatakan samanan qalila, dengan harga yang sangat sedikit sekali. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka Allah nyatakan di akhir ayat ini, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Kita masuki ayat yang ke-80. Wa qalu la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Jadi orang Yahudi ini mereka meyakini bahwasanya ada surga
dan ada neraka. Mereka meyakini setelah nanti wafat ya, akan ada proses hisab. Manusia nanti akan dimasukkan ke neraka atau di dalam surga. Jadi ini sedikit ada kepercayaan mereka tentang negeri akhirat. Kalau kita lihat agama-agama selain Islam ya, di luar daripada agama Samawi, ada yang menyatakan bahwasanya ketika manusia itu sudah meninggal dunia, sudah habis urusan. Tidak ada lagi urusan. Sudah habis jadi tulang belulang, jadi tanah, tidak ada lagi proses yang namanya hisab. Ini salah satu daripada agama Yahudi meyakini bahwasanya sesudah orang itu meninggal dunia akan ada proses hisab, akan ada proses perhitungan akan amal, masuk surga atau masuk neraka kelak. Maka yang terlebih kejinya lagi, walaupun mereka meyakini nanti akan ada proses hisab masuk surga dan neraka, tetapi mereka berani mengatakan la tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Walaupun kami masuk neraka, kata orang Yahudi, kami itu masuk neraka hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari saja. Di dalam tafsir dikatakan arba'ina yauman, 40 hari saja. Kenapa mereka mengatakan 40 hari masuk dalam neraka? Karena ketika kita buka ayat sebelumnya, ya, umat Yahudi ini menyembah daripada patung sapi itu selama 40 hari. Ketika Nabi Musa alaihissalam diangkat untuk menjemput kitab Taurat, maka ketika itu akidah mereka berubah sehingga mereka menyembah daripada patung sapi. Selama kapan? Selama 40 hari mereka menyembah daripada patung sapi tadi. Maka mereka mengatakan bahwasanya neraka hanya menyentuh kami, neraka hanya mengazab kami selama beberapa hari, yaitu 40 hari. Kalau kita pikir-pikir 40 hari itu pun juga waktu yang cukup lama ya. Kalau di dalam hadis itu dikatakan 1 hari di dalam neraka sama halnya dengan 1000 tahun di dunia. Nah, itu 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau mereka mengatakan 40 hari saja, itu 40.000 tahun di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan itu Bapak Ibu ma'asyiral hadirin yang menjadi ya, tolak ukurnya bahwasanya mereka berani mengatakan kami akan diazab di neraka hanya beberapa hari. Seolah-olah mereka menentukan ada masa mereka di dalam neraka itu, setelah itu mereka kembali masuk dalam surga. Sudah ada ibaratnya terjalin sebuah kontrak. Nah, kalau kita misalnya kontrak rumah kan selama 3 bulan, 6 bulan misalnya. Habis masa sewa. Nah, mereka mengatakan kami masuk neraka ini hanya 40 hari saja. Setelah itu kami masuk surga. Seolah-olah mereka mengatakan neraka itu hanya milik kami ya. Jadi sekehendak kami mau berapa hari. Ibaratnya seperti mereka check out masuk dalam hotel ya. Terserah mau berapa hari. Nah, mereka mengatakan 40 hari. Maka Allah bantah perkataan mereka itu, qul attakhaztum indallahi ahda falay yukhlifallahu ahda an taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Maka Allah katakan, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau Allah mengatakan suatu hal di dalam firman Allah di dalam Al-Quran, innaka la tukhliful mi'ad, Allah itu tidak akan mengubah, mengingkari daripada janjinya. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau ada Allah bercerita tentang keutamaan sedekah dan lain sebagainya, harus kita yakini dan kita harus yakini bahwasanya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Seperti Allah katakan, ud'uni astajib lakum, ya. Berdoalah kepadaku, niscaya Allah akan kabulkan. Maka kita sebagai umat Islam pun harus meyakini bahwasanya ketika kita berdoa sekarang, tidak mesti berdoa tersebut 1 jam atau besok harus terkabulkan. Tidak mesti. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Bahkan orang nanti di akhirat kelak mengharap doanya yang ada di dunia ini disimpan, nanti akan dimunculkan kembali di akhirat. Seumpama orang tersebut minta apa di dunia, sebagai orang kaya misalnya, sebagai sehat, rupanya tidak kaya, tidak sembuh daripada sakitnya.
maka Allah simpan doanya tersebut di akhirat kelak dan Allah akan kabulkan di akhirat sebagai penambah daripada pahalanya. Maka itu lebih disukai oleh orang mukmin di akhirat dibanding doanya dikabulkan di dunia. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Allah katakan, "Qul attakhaztum indallah?" Sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Yang mana kalau Allah membuat suatu perjanjian di dalam Al-Qur'an, membuat suatu firman di dalam Al-Qur'anul Karim, fala yukhlifallahu ahdah. Allah tidak akan mengingkari akan janjinya. Kalau manusia kan berjanji bisa mengingkari. Janji dengan kawan jam 1 di warung kopi, rupanya jam 3. Di Indonesia memang seperti itu biasanya, jam karet. Jam 1, jam 2 datang. Makanya amun orang mau ulah acara-acara itu, bagus diancapi lagi. Jam 9 misalnya, tasmiahan, ulah jam 8. Namun jam 9, jam 10 hanya datang. Nah, itu kebiasaan kita. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membuat akan suatu janji, Allah tidak akan mengingkari. Beda halnya dengan manusia, kalau manusia berbuat janji, nah, maka masih akan banyak yang mengingkari akan janjinya. Nah, kita lihat saja ya, mohon maaf nih tahun-tahun politik ini banyak janji-janji daripada petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat kita. Nah, kita lihat betul atau tidak janjinya tadi. Apakah hanya sebatas omongan saja, apakah hanya sebatas visi misi saja, ataukah memang betul-betul dilaksanakan akan janjinya tadi. Padahal mereka disumpah akan Al-Quran kan. Sumpah Al-Quran. Mudah-mudahan ya. Qul attakhaztum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Kenapa kamu mengatakan, kata Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui? Jadi mereka hanya mengira-ngira saja. Ini menurut akal mereka, bahwasanya mereka masuk dalam neraka itu hanya beberapa hari. Dalam tafsirnya menyebutkan 40 hari. Jadi mereka mengatakan kami masuk neraka hanya beberapa hari itu hanya menurut akal mereka saja. Hanya menurut angan-angan mereka saja. Tidak terbukti akan kebenarannya dan Allah tidak pernah menyatakan di dalam Taurat bahwasanya Yahudi akan disiksanya beberapa hari, tidak pernah Allah nyatakan. Itu hanya merupakan angan-angan mereka. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala ya. Bahkan demikian. Ya, kalau di dalam tafsir ini ya, tafsiran bala itu ya, artinya bahkan. Jadi bala bimana bala am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bukan demikian, barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya tidak menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya ukuran seseorang itu dimasukkan di dalam neraka ataupun di dalam surga itu tidak lain dan tidak bukan adalah menurut amal kebaikan yang ia lakukan. Dosa yang ia lakukan, maka sebanyak apa dosa yang ia lakukan, maka akan dibersihkan nanti di dalam neraka. Maka itulah kelebihan dari kita umatnya Nabi Muhammad, umat Islam ini. Kalau kita mati, meninggal dunia, wafat dalam keadaan Islam, syahadat yang kita pegang, maka walaupun nantinya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka, maka insya Allah kita tidak akan kekal. Kenapa? Karena kita memegang daripada kunci surga tersebut, yaitu la ilaha illallah, syahadat yang terus kita pertahankan sampai mati. Walaupun kita membuat dosa sebanyak apapun dosa kita, asalkan kita mati dalam membawa agama Islam, ada harapan keluar daripada nerakanya Allah. Kenapa? Ya, karena orang Islam itu tidak kekal, ada syahadatnya, ada keimanannya, walaupun hanya sebesar biji zarrah. Tetapi tidak sebaliknya bagi orang yang matinya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan tidak membawa Islam, maka ia akan masuk dalam neraka khalidina fiha abada.
masuk dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Kekal abadi selama-lamanya. Maka di dalam neraka itu Bapak Ibu, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, maka seorang yang masuk dalam neraka itu tidak ada yang namanya istirahat. Kalau kita misalnya kerja kan ada istirahat menjelang zuhur, istirahat dulu. Menjelang sore istirahat. Orang masuk dalam neraka tidak ada istirahatnya. Nah, istirahat sebentar ya Allah 1 jam. Hendak beruko dulu misalnya kan. Tidak ada yang namanya istirahat. Terus menerus diazab, terus menerus diazab, terus menerus diazab. Pulih lagi tubuhnya, kembali diazab lagi. Diutuhkan kembali, diazab lagi, diutuhkan kembali, diazab kembali. Nah, maka orang masuk dalam neraka itu tidak ada yang namanya kematian. Kalau misalnya sekali diazab langsung mati, sudah. Nah, itu kan sudah habis cerita. Tapi kalau misalnya tumbuh lagi, diazab lagi, maka mereka akan terus merasakan yang namanya kesakitan di dalam siksaan neraka. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan seorang itu yang masuk dalam neraka bukan ukuran beberapa hari, bukan ukuran 40 hari, tetapi sebagaimana berapa jumlah dosa yang ia perbuat di dunia. Makin banyak dosa yang ia perbuat di dunia, maka semakin lama siksa yang ia dapatkan di neraka kelak. Dan kita sebagai umat Islam jangan sampai tertipu ya. Walaupun ada nanti dispensasi ketika orang Islam itu masuk dalam neraka kembali nanti masuk dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan pula kita semerta-merta berbuat dosa di dunia ini. Nah, nanti masuk dalam surga juga aja. Bapak ay maulah dosa sedikit nih. Nah, sedikit-sedikit yang kita buat lama-lama jadi bukit. Qatratun tasirun bahran, setetes demi setetes lama-lama jadi lautan. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Maka dalam hadis itu dinyatakan Nabi tidak ada dosa besar kecuali dosa kecil tersebut dilakukan secara terus-menerus. Nah, tiap hari misalnya bilangnya tetangga, setiap hari misalnya. Nah, lama-lama dosa tadi akan menumpuk, maka akan menjadi dosa yang besar kelak. Kalau dosa kecil terus ditumpuk-tumpuk, ia akan menjadi dosa besar. Dosa besar kalau kita istighfar, minta ampun kepada Allah, taubat, maka ia akan menjadi sebuah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang sufi atau orang yang berpemahaman tasawuf, mereka tidak meyakini lagi akan adanya dosa kecil dan dosa besar. Kenapa? Karena yang mereka yakini kepada siapa ia berbuat dosa. Walaupun di mata kita yang kita lakukan itu dosa kecil, tetapi kepada siapa kita berbuat dosa tersebut? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang menjaga dia tidak akan berbuat dosa lagi, walaupun di matanya dosa tersebut merupakan dosa yang kecil. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dan mereka melakukan daripada amal kebajikan, ulaika ashabul jannah, mereka itu penghuni surga, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kebalikan daripada tadi, kalau seorang itu melakukan kebaikan, kebajikan, amal soleh, maka balasan dari Allah adalah surga. Dan ketika dia masuk dalam surga, hum fiha khalidun, ia akan kekal di dalam surga tersebut. Maka ini merupakan jawaban dari Allah daripada orang-orang Yahudi tadi yang mengatakan kami masuk neraka hanya beberapa hari, hanya 40 hari. Bukan itu kata Allah ukurannya. Tapi ukurannya ialah siapa yang berbuat dosa, maka akan ada hukumannya di neraka. Siapa yang melakukan kebaikan dan amal soleh akan ada balasan yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan ukuran beberapa hari atau 40 hari tadi. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang melakukan kebajikan, melakukan akan amal soleh,
maka dia termasuk daripada ashabul jannah, penghuni daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini pun dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwasanya ketika seorang yang sudah menyatakan amanu, orang yang telah menyatakan mereka beriman kepada Allah, harus disertai yang namanya wa amilus sholihat, mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh. Tidak cukup hanya sekedar iman saja, harus ada amal soleh yang dia perbuat, harus ada kebaikan-kebaikan yang ia perbuat. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita meyakini Bapak Ibu rahimakumullah ada balasan nanti di dalam surga, maka seharusnya kita di dunia ini berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba melakukan amal soleh. Karena nanti ada balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sangat disayangkan ketika orang beriman kepada Allah tetapi mereka masih santai-santai saja di dunia ini. Nah, seperti diibaratkan kata ulama, seorang yang ingin berpergian jauh tapi tidak membawa bekal. Seumpama kita hendak pergi ke Pekanbaru, bawa uang hanya 10.000 saja. Pakaian hanya satu, nginap selama 1 minggu. Bagaimana? Bekalnya aja tidak cukup. Untuk biaya perginya saja tidak cukup. Ini merupakan perjalanan yang panjang, perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat merupakan perjalanan yang panjang. Kalau kita urutkan perjalanannya ya, mulai dari alam barzakh, mulai daripada padang mahsyar nanti. Setelah itu ditimbang di mizan melalui titian siratal mustaqim. Merupakan perjalanan yang panjang. Di padang mahsyar saja disebutkan orang-orang akan berdiri di situ menunggu akan hisabnya Allah Subhanahu wa taala selama beribu-ribu tahun lamanya. Di tengah matahari yang dekatnya hanya sejengkal kepada kita. Di perjalanan yang sangat panjang, maka kesempatan kita untuk melakukan kebaikan atau amal soleh ini tidak lain dan tidak bukan hanya ada di dunia ini saja. Hanya ada di dunia yang tidak lama ukurannya. Kalau kita lihat di dalam sabda Nabi, ya umur umatku itu baina sitin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Artinya lebih dari itu merupakan bonus yang Allah berikan kepada kita. Di situ sudah dapat kita kira-kira ya. Nabi Muhammad saja beliau diwafatkan oleh Allah di umur 63 tahun. Artinya dapat kita kira-kira bahwasanya kita di dunia ini tidak lama, berapa tahun kita hidup di dunia. Maka disitulah tempat kita berbuat kebajikan, berbuat amal soleh. Semakin banyak amal yang kita bawa nanti di akhirat kelak, maka akan semakin mudah perjalanan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak amal-amal, tidak cukup dengan sholat fardu saja, ditambah dengan sholat sunnah. Sholat sunnah isyraq, sholat duha, sholat tahajud. Ulama-ulama dahulu saja kalau kita baca di dalam biografi atau sejarah hidup beliau saja, beliau membagi malamnya itu ya, menjadi sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk membaca buku, membaca kitab, sepertiga untuk salat tahajud. Itu pun masih mengatakan, saya takut tidak akan selamat dari nerakanya Allah. Kita zaman sekarang enak-enak sudah tidur, sambil main HP, bangun pun kesiangan, berharap masuk surganya Allah, surga tertinggi, Jannatul Firdaus, bersama Nabi, bersama para wali Allah. Amal sedikit, kira-kira dapat seperti itu, tidak kita masuk dalam surga. Sedangkan ulama dahulu saja ya berusaha keras, itu pun masih mengatakan takut akan azab Allah, padahal amalannya sudah sangat begitu luar biasa. Kita lihat Nabi Muhammad ya, Nabi kita itu sholat malam itu sampai bengkak Bapak Ibu kakinya. Padahal Nabi sudah dijamin masuk dalam surga, sampai bengkak kaki Nabi. Kalau kita bengkak juga kaki kita. Apa? Asam urat. Beda bengkak kita. Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah, maka di dunia inilah tempat kita untuk memperbanyak amal soleh kita. Di dunia inilah tempat kita untuk memperbanyak kebajikan kita. Ya. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini.
Boleh mengumpulkan harta, boleh kerja, tetapi ingat bahwasanya suatu kelak kita akan mati. Maka ada suatu pepatah yang dikatakan oleh ulama, bekerjalah kamu di dunia, kumpulkanlah harta di dunia ini sebanyak-banyaknya, seakan-akan kamu hidup selamanya. Tetapi sebaliknya, beramallah kamu di dunia, lakukanlah kebajikan di dunia ini, seolah-olah engkau akan mati esok. Nah, artinya di satu sisi pun kita harus mengingatkan diri kita bahwasanya kelak nanti akan mati. Maka apa yang ingin kita bawa? Sudah banyakkah bekal yang kita bawa di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu masyaallah hadirin rahimakumullah. Sedikit lagi kita lanjutkan ayat 83. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, la ta'buduna illallah. Jangan kamu menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu ihsana, berbuat baiklah. Wazil kurba, dan kepada kerabat-kerabatmu, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan orang yang miskin, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah akan perkataan yang baik, wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah akan zakat, summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ini merupakan salah satu perintah Allah di dalam kitab Taurat, bahwasanya dalam Taurat itu ya, itu memerintahkan kurang lebih sama juga dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, perintah Allah di dalam Taurat ialah la ta'buduna illallah. Jangan menyekutukan Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, semua nabi itu mengajarkan akan ketauhidan yang sama, mengajarkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengajarkan umatnya menyembah Allah. Nabi Isa mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah, tetapi halnya dengan syariat-syariat yang berbeda. Seperti dahulu sudah kita ungkapkan bahwasanya salah satu syariat Nabi Musa, ketika pakaian terkena najis atau kotoran, maka tidak bisa dicuci terkecuali dengan menggunting atau memotong daripada pakaian tersebut. Kita kena najis harus digunting. Nah, kalau kita mudah, ada najis tinggal bersihkan. Nah, kalau syariat Nabi Musa, kalau beribadah harus di tempat ibadahnya. Kalau kita mudah umat Nabi Muhammad, ketika ingin beribadah, sholat, tampar sejadah, di manakah tempatnya? Asal itu tempat yang bersih. Di tengah hutan sekalipun, ya, asalkan tempat sejadah kita tadi bersih, bisa kita sholat. Tapi kalau umatnya sebelum Nabi Muhammad beribadah, ada tempat khusus ibadahnya. Jadi banyak sekali kemudahan-kemudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad. La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Sama, kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Ya, jangan sampai membangkang, jangan sampai durhaka. La taku wala takul lahuma uf. Nah, di dalam ayat lain ada Allah nyatakan jangan engkau ucapkan kata kepada orang tuamu. Seperti ucapan kita tidak ingin mengabulkan akan permintaan orang tua kita. Wazil kurba, dan kepada kerabat dan anak yatim dan kaum miskin, maka berbuat baiklah. Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah akan zakat. Ini merupakan janji Allah, perintah Allah di dalam Taurat kepada umat Yahudi ketika itu. Kemudian mereka berpaling akan perintah Allah kecuali sebagian kecil daripada mereka yang tidak berpaling. Wa antum mu'ridun, maka engkau termasuk daripada orang-orang yang mengingkari, menjadi orang yang pembangkang. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwasanya memang sebagian ulama mengatakan watak daripada Bani Israel ini dari dulu sampai sekarang itu memiliki sifat hati yang keras.
memiliki sifat hati yang senantiasa membangkang akan perintah Allah sampai sekarang. Dan Yahudi ini akan menjadi musuh kita nanti kelak di akhirat. Ketika Imam Mahdi turun, ya, Dajjal pun turun di hari-hari akhir kelak, maka yang pertama kali mengikuti daripada Dajjal ini ialah kaum daripada Yahudi ini. Ya, akan menjadi musuh kita nanti di akhir zaman kelak. Mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah menjalankan akan syariatnya. Amin Allahumma amin. Mungkin inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wasi'lana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falkal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.